Topi hitam umumnya pakai di bank, itu pun kalau udah hati-hati banyak juga kreditor-kreditor yang kabur. Terlalu banyak memakai topi hitam juga nggak bagus, tapi nggak dipakai sama sekali juga nggak bagus. Nah, sebenarnya rata-rata manusia itu kan pendekatannya selalu dengan fear. Terlalu banyak memakai topi hitamnya gitu. Nggak berani risk, ya, nggak berani kan calculated risk. Jadi tetap ada itu di belakang. Kalau biasanya ada analisa sweat itu kan ada. Bukan yang nggak dipakai tapi proporsional. Semuanya dipakai proporsional. Saya juga dengan memakai intuisi, saya juga proporsional, nggak pernah gegabah. Karena kalau kita terlalu fanatik pakai intuition juga, nggak bisa begitu juga. Jadi nanti bisa dapat gabungan. Jadi nanti ini memang harus saya bedah-bedah dulu. Tapi nanti udah jadi inherent jadi satu. Kita nggak bisa misahin lagi. Sudah otomatis gitu. Gitu loh, udah tahu. Ya, calculated risk-nya gini, ini gini. Ngerti nggak? Jadi bukan seperti bikin proposal, topi hitamnya menganalisa gimana, topi kuningnya, enggak gitu ya. Ini hanya kita bedah, itu ada seperti itu cara berpikir, gimana itu kita menjadikan pola pikir kita, udah ada 6 elemen itu secara proporsional. Kalau gitu gini ya, nanti gambar tadi saya kirim, nanti saya buatin ininya deh, buatin uraiannya ya, topi putih apa, kuning hitam apa, dan selanjutnya. Jadi kalian bisa, itu dikasih saya waktu 1 hari ya, harus ketik dulu soalnya Pak. Ya. Saya punya pengalaman kurang baik kalau overthinking, mau maju selalu ragu-ragu karena analisis negatifnya cukup banyak gitu. Karena saya sering pakai topi hitam, sering gagal gitu. Tapi anehnya begitu saya kurangi, bahkan saya hilangkan, saya sering berhasil. Kapal terbang juga nggak takut ya Pak? Iya. Jadi saya ada turbulensi nggak takut lagi ya? Itu kan turbulensi kapal terbang kan, nanti turbulensi hidup juga Bapak nggak takut Pak? Iya betul. Manusia melangkah dalam bayang-bayang ketakutan. Topi hitam terlalu cepat berbicara, overthinking membelenggu langkah, ubah rasa takut menjadi calculated risk. Jangan terlalu banyak hitam, jangan pula berjalan tanpa perlindungan. Biarkan semua topi belajar bekerja dalam harmoni. Logis positif, logis negatif, dua kutub yang tampak saling menolak. Jangan memilih gesekan keduanya, biarkan tegangan mencari jalannya. Kalau Ibu ini pakai topi apa, Bu? Pakai apa ya? Iya. Pak Richard, ini dari 7, 1, 2, 3, 4, 6 topi ini sebetulnya masing-masing punya polaritas ya. Ini sekedar coba tolong dikoreksi. Apakah mereka sebetulnya juga punya polaritas ketika let's say kayak yang di perasaan, intuisi, firasat ini ada di spektrum yang healthy, tetapi ketika di polaritas yang lain itu bisa very unhealthy, ataupun menilai analisis kritis ini ketika dia healthy ataupun the individual itu ada di kondisi yang very healthy atau adequate, maka bisa melakukan ini. Namun ketika dia swing into polaritas yang lain, ini bisa menjadi paranoid begitu. Nah, apakah sebetulnya begitukah gitu, atau ini hanya mengada-ngada saja pemikiran ini? Pemikiran ini nggak mengada-ada. Pemikiran ini memang kalau kita lihat awalnya kelihatannya seolah-olah ada polaritas. Seolah-olah kalau kita lihat antara logis positif sama logis negatif itu kan polaritas. Ya. Nah, ini teknik, Bu. Ini kan ada satu pola berpikir begini, satu pola berpikir begini. The best teknik kita gesekin, Bu. Benturkan! Logika positif.
sama three, breaking sama three, then you get the news. Teknik saya selalu gitu. Posisi negatif saya gesekin. Jadi saya tidak mau pakai positif, pakai arah, saya gesekin, see what happen. Nah, banyak orang takut gitu ya untuk menggesekkan dua pola pikir itu gitu. Misalnya ya, sebagai seorang ilmuwan kayak Pak Kun, Pak Nur, itu kan pasti informasi dulu, data sama grafik. Gesekinnya pakai apa? Itu kan berarti satu jalan sama alasan kan, sama logis. Harus kalau bikin tesis PhD apalagi kan harus logis. Saya selalu gesekin sama intuisi yang nggak terbukti, yang firasat. Itu kalau tesis kita bikin tesis PhD kan kita harus ambil yang putih sama yang kuning. Saintis kan pola pemikirannya itu main aman namanya, jalan aman. Gitu. Dengan kita sudah informasi dengan kopi kuning, jarang sekali kita melihat yang hitamnya. Hitam itu biasanya kalau kita bikin paper-nya, ya ini harus kita amati, harus berhati-hatinya gitu aja kan. Jadi pakai 3 itu aja paling hitam. Einstein pakai intuition tuh. Jadi kalau ada pola tertentu gesekin. Kalau saya gesekin, saya selalu gesekin yang saya. Ilmuwan sering terjebak di jalur aman data grafik statistik. Namun sejarah tidak dibangun oleh zona nyaman. Benturkan data yang putih dengan firasat yang belum terbukti. Terobosan besar selalu lahir dari keberanian menggesek. Saat gesekan mencapai ambangnya, pola lama mulai retak. Simetri pecah, kemungkinan baru terbuka. Logika positif, logika negatif. Benturkan, jangan memilih satu sisi. Gesekan, hingga lahir kebenaran baru. Breaking symmetry, breaking symmetry. Dari benturan lahirlah masa depan merah. Tanpa fakta, tanpa data, namun justru menjadi akselerator yang paling kuat. Follow my guts. Waktu saya ketemu sama istri saya juga, itu kan datang dalam mimpi. Saya masih umur 9 tahun. Disebut namanya, kebangsaannya apa, namanya siapa, pada umur berapa dia waktu ketemu saya. Jadi saya masih anak-anak umur 9 tahun, saya udah lihat wajah dia waktu saya bertemu pertama kali. Sekian tahun kemudian ya. Nah, itu kan informasi yang saya dapat. Itu datanya data real atau enggak? Data sangat subjektif kan? Seolah-olah begitu. Ya, data sangat subjektif. Tapi kalau saya pakai kuning ya, putih saya pakai kuning, alasan logis ya. Enggak ada yang logis kan di situ. Enggak logis. Nah, lalu biasanya kalau ini udah mimpi, kita lupakan dia. But I follow my guts. Ya, my guts. Jadi ketika saya udah masuk ITB, 19, 20, saya tidak pernah pacaran. Serius, nggak pernah gitu. Karena saya tahu percuma pacaran sama ini. Karena saya akan kawinnya masih itu gitu. Nah, waktu saya umur 25 tahun, ibu saya bilang, kalau kamu nggak punya pacar serius. Nah, saya bilang, enggak, ini waiting there. Nah, ketika digesekkan, dan kita terus ke situ, menghasilkan sesuatu. Nggak ada yang logis. So, bereksperimen lah dengan ini. Ya. Nah, cuman dari ini semua, ya, dari semua ini, yang paling powerful itu yang merah. Justru. Itu yang paling powerful. Yang tidak ada data, tidak ada fakta, tidak ada analisis, ya. Dia ini paling, makanya ini paling sulit gitu yang merah. Nah, kalau kita udah ada ini, yang kuning, yang hijau sama ini akan akselerasi, akan naik ya. Cepat akselerasi. Ada pertanyaan lagi Bu ini? Merah, tanpa fakta, tanpa data, namun justru menjadi akselerator yang paling kuat. Follow my guts.
Saat merah menyala, kuning bergerak, hijau berkembang, biru menemukan arah. Jangan biarkan hitam datang terlalu awal. Bangun fondasi kuning agar janin ide tidak gugur oleh ketakutan. Pikiran sadar terlalu lambat, biarkan 35 hari bekerja di bawah sadar. 8 frame satu pesan, 8 frame satu perubahan, hingga semua topi bekerja otomatis, bukan dipaksa tetapi menjadi karakter. Logika positif, logika negatif. Gesekan, jangan takut pada benturan. Breaking symmetry, breaking reality, breaking limits. Benturkan, gesekan, lahirkan aktualitas yang baru. Follow my guides, follow my guides. Breaking symmetry. Sementara cukup Pak Richard. Nggak, kelihatannya masih thinking. Iya, mungkin prosesnya lama. Oh gini. Iya. Misalnya, sebelum kita pakai topi hitam, kita harus pakai topi kuning dulu. Iya. Ya, caranya gitu ya. Jadi kalau kita ada ide-ide baru, kita pakai biru, pakai yang pendekatan dulu. Oke, kita pakainya kuning dulu kan. Jangan pakai hitam dulu. Jangan pernah pakai hitam dulu, Bu. Ya, hitam kalau bisa pakai yang kedua. Kita pakai dulu alasan, logis, positif, baru pakai hitam. Gitu. Ya, lalu datang lagi informasi, pakai lagi hitam. Gitu. Ngerti nggak? Bisa berkali-kali, Bu. Ya. Lalu yang produktif, pakai lagi hitam. Itu checklistnya. Tapi orang selalu pakai hitam, ngecek kan, alasan kuning kayak hitam, pakai hijau hitam. Tapi nggak pernah pakai merah. Nah, sekarang kita punya merah kan, kita tanyanya sama merah. Sebenarnya bobot kita makin lama makin dikurangi. Ya, butuh latihan ya. Yang pasti ini butuh latihan ya, Pak. Butuh exercise. Kalau pakai latihan, pakai conscious mind, ya lama, harus pakai subconscious mind. Kan saya janji minggu lalu saya bilang 1 minggu saya bikinkan nanti satu arpeggio dengan instruksi. Lalu nanti dengan teknik 3 jari kan. Nah, 3 jari kita tentuin nanti mau pakai topi apa. Topi ini cepat itu buat 35 hari prosesnya. Latihannya cuma minimum seminggu sekali, sehari 2 kali lah. Cukup 35 hari. Nggak lama kan, nggak perlu bertahun-tahun. Nggak lama. Itu yang minggu lalu dikatakan sama Pak Richard, latihan 35 hari itu yang mana tuh Pak? Kan saya harus bikinkan Pak, saya harus bikinkan audionya, itu kan audio ya. Audio, lalu instruksinya, lalu misalnya, itu videonya ada 11, harus kalau enggak, dia susah memvisualisasikannya, jadi saya harus bikin visualisasinya, saya harus bicara di mikrofon, dan so on gitu. Ya. Nah, videonya 11 sudah jadi, cuma yang satu yang belum jadi, yang video arpeggio-nya belum jadi sama instruksinya, tapi mungkin dalam 2 hari jadi, mudah-mudahan Rabu dan saya bisa kirim ke semua WhatsApp. Ya. Bisa di-download, didengerin. Ya. Itu seperti binaural beats, tapi khusus solfeggio arpeggio, jadi bukan binaural beats. Ya. Tahu ya binaural beats 7,8? Yeah. Itu kan kayak, kalau kita nonton film ya, itu film itu waktu diambil, itu kan frame per second ya, biasanya 24 frame per second gitu. Jadi ada 24 frame, ketika kita jalanin kayak film jalannya. Kita lihat sama mata kita bisa lihat orang bergerak seperti ini gitu kan. Itu 1 second 24 gerakan. Nah gitu toh. Ya 1 frame-nya 24. Nah itu saya bikin seperti itu, tapi di tiap 8 frame saya masukin subliminal message.
Jadi you kalau lihat videonya, you nggak bisa, you kelihatannya orang bergerak, tapi di tengah-tengah itu udah saya selipin, itu cover. Tiba-tiba you haus pengen minum. Kenapa? Mungkin di frame-nya ke-8 saya masukin orang lagi minum Coca-Cola. Lu jadinya haus gitu. It's all, ininya analoginya gitu. Ya. Jadi analoginya nanti ketika itu saya pakai frame, you mau memakai intuisi you. Coca-Colanya tuh intuisi, ngerti nggak? Karena begitu dikasih tahu intuisi, itu akan backfire, you akan pikiran lu shattering lagi. Jadi pesan-pesan itu harus dikasih subliminal sehingga you nggak tahu, nggak sadar bahwa you lagi pakai intuisi you. Jadi makanya saya kasih analogi dengan 24 frame per second, tiap 8 frame saya kasih Coca-Cola, you haus pengen minum. Kan maksudnya dapat nggak itu? Ya. Karena begitu bilang, ini intuisi loh. Wah, kalian udah gantung deg-degan, ada yang takut, ada yang overthinking, ada segala macam kan. Jadi harus diberikan secara natural. Dan natural sekali. Jadi memasukkan di programnya subliminal message-nya itu yang harus hati-hati supaya nggak salah frekuensinya. Ya singkat aja, apabila frekuensinya salah, bukan salah, apa akibatnya apabila kita mendengarkan binaural beats yang di luar frekuensi tersebut, Pak Richard? Ya nggak dapat intuisi, itu aja Bu. Oke. Tapi tidak merusak tubuh. Yang merusak tubuh itu ya gelombang yang 19 Hz, nah itu merusak tubuh. Nggak boleh dipakai tuh Pak Kun 19 Hz. You tahu nggak, kalau you punya AC, ya AC-nya kan ada outdoor tuh bunyi tuh, gitu kan. Nah, harus dicek tuh berapa hertz. Karena itu bisa killing people gitu. Ya. 19 Hz killing people dari sound itu. Nah, pokoknya 19 Hz itu nggak boleh dipakai 19 Hz. Silakan Pak Kun. Iya. Pikiran sadar terlalu lambat, biarkan 35 hari bekerja di bawah sadar. 8 frame satu pesan, 8 frame satu perubahan, hingga semua topi bekerja otomatis, bukan dipaksa tetapi menjadi karakter. Benturkan logika positif, logika negatif. Gesekan, jangan takut pada benturan. Breaking symmetry, breaking reality, breaking limits. Benturkan, gesekan, lahirkan aktualitas yang baru. Follow my guides, follow my guides. Breaking symmetry. Jawaban semesta selalu singkat, namun pertanyaan menentukan masa depan. Mulailah bertanya dan biarkan masa depan menjawabmu. Ini mungkin terkait tadi yang pembicaraan super conscious mind, bagaimana untuk bisa mendownload Akashic Record. Saya lagi dalam proses Prof, mengenai mendownload mengenai dimensi waktu. Sementara ini memang yang saya berikan pemikiran itu adalah pertanyaan, gitu. Tapi memang yang diberikan itu parsial, ya. Jadi misalnya informasi misalnya bahwa waktu itu adalah energi gitu. Terus kemudian nanti jadi sangat parsial gitu, nggak komprehensif. Apakah pemikiran berupa pertanyaan itu ada yang lebih efektif nggak, Prof, untuk bisa menangkap komprehensif downloadnya? Ini Pak, kalau you lihat ya di panduan buku itu, jawaban yang diberikan itu kan singkat-singkat Pak, betul nggak?
Kalau you lihat, nanti saya kasih lihat note saya ya. Jawabannya singkat-singkat, tapi dari singkat-singkat itu ketika kita rangkaikan, persis kayak remote viewing, dia menjadi satu yang agak panjang gitu. Tapi jawaban itu tidak pernah panjang, nggak pernah panjang. Nah, jadi tekniknya, if you ask something, ask yang singkat-singkat aja, ya sehingga jawabannya singkat. Jadi orang cerdas itu menjawab itu, jadi oh dia cerdas, dia bisa menjawab A, B, C, D, E, bukan itu. Orang cerdas itu dilihat dari pertanyaannya. Agree? Nah, jadi you nanya, kalam semesta harus cerdas. Ya, jadi you harus nyusun kira-kira urutannya gimana nih jawabannya. Kira-kira, kita kan sudah punya perkiraan. Ya, nah, sehingga jadi satu rangkaian citra. Karena kalau you mengharapkan dicitrakan semua dari A seperti ini, enggak begitu. Doesn't like that. Jadi dia tidak memberikan jawaban yang harus begini, nggak begitu. Dia harus pikiran. Jadi kita harus berpikir, ada cara berpikirnya. Dia makanya just cara berpikir kita. Ini model ini ada cara berpikir yang satu just terima kayak begini. Oh, cara berpikir ini. Ya. Kalau you lihat buku panduan itu selalu tanya yang mana konsentrasi itu apa. Ini pokoknya ke situ ada jawab tuh. Lancar deh jawabnya. Tapi gitu tanya bisnis, tanya apa, ada nggak jawab. Nah, dari jawaban itu, kita cerdas, kita bisa ngatur hidup kita untuk ini, untuk itu. Benar yang Prof sampaikan di dalam buku panduan itu. Jadi memang bukan hanya diberikan jawaban, tetapi juga sepertinya men-trigger pemikiran orang, sehingga misalnya besok tiba-tiba saya ada kejadian, kok ada orang menginformasikan ini gitu. Kok tiba-tiba sebegitu buka laptop, tiba-tiba saya melihat ada informasi ini gitu. Jadi seperti suatu building block gitu. Jadi kita merangkai dapat ini. Itu bagus banget. Gini ya, saya saranin sama saudara-saudara ya. Itu kan bukan karangan saya. Itu saya kan nggak ngarang gitu. Buat apa saya ngarang gitu. Jadi itu betul-betul. Waktu saya dapatkan itu, saya juga nggak tahu itu intuisi. I just feel dari something ini, ya udah jawab. Jadi saya menganggap diri saya, beres lah, ini beres. Over percaya diri gitu ya. Belakangan saya baru tahu, setelah lansia ternyata ada semua. Di situ saya berubah. Oh begitu ya. Nah, coba you baca itu. Sudah itu, apapun yang you baca jawabannya, ketika ada jawaban ditulis. Jadi anggap pertanyaan saya itu satu trigger yang ditanyakan ke thought adjuster. Karena it works with me kan. Saya nanyakan ke thought adjuster, itu dijawab. Jadi ketika ditanyakan pertanyaan saya ke thought adjuster, dia jawab, lu tolong ungkapin jawaban saya. Gitu. And something amazing will happen to you. Ada yang mau sharing nggak di sini kira-kira itu? Barangkali Ibu Rini. Ya, saya mau sharing. Saya ada pulpen, ada kertas, jadi automatic writing. Jadi saya nggak mikir, tapi tangan saya bisa bergerak gitu. Automatic writing. Ya, jadi gini pun, you print aja itu, begitu ditanya, ya you jawab aja. Pertanyaan saya itu sama. Nanti kan jadi tercompile ya, tercompile semua. Nah, kita lihat how become completed gitu. Ya, saya kira kalau you bab 2 aja, you mulai dari bab 2, gak usah cepet-cepet ya. Bab 2 pahami dulu, renungi, udah itu bab 3. Baca itu aja udah berubah nanti kita, personality kita berubah. Revelation itu Pak. Ibu Rini, terima kasih ya komennya. Bergetar hati saya ini. Oke Pak. The one that you sent me. Oke, ada lain lagi? Manusia melangkah dalam bayang-bayang ketakutan. Topi hitam terlalu cepat berbicara. Overthinking membelenggu langkah. Ubah rasa takut menjadi calculated risk. Angan terlalu banyak hitam. Jangan pula berjalan tanpa perlindungan. Biarkan semua topi belajar bekerja dalam harmoni. Logis positif, logis negatif. Dua kutub yang tampak saling menolak. Jangan memilih gesekan keduanya. Biarkan tegangan mencari jalannya. Benturkan logika positif, logika
logika negatif. Benturkan, jangan memilih satu sisi, gesekan hingga lahir kebenaran baru. Breaking symmetry, breaking symmetry. Dari benturan lahirlah masa depan. Breaking symmetry, broken symmetry. Ilmuwan sering terjebak di jalur aman data grafik statistik, namun sejarah tidak dibangun oleh zona nyaman. Benturkan data yang putih dengan firasat yang belum terbukti. Terobosan besar selalu lahir dari keberanian menggesek. Saat gesekan mencapai ambangnya, pola lama mulai retak. Simetri pecah, kemungkinan baru terbuka. Benturkan logika positif, logika negatif. Benturkan, jangan memilih satu sisi, gesekan hingga lahir kebenaran baru. Breaking symmetry, breaking symmetry. Dari benturan lahirlah masa depan. Merah tanpa fakta, tanpa data, namun justru menjadi akselerator yang paling kuat. Follow my guts. Saat merah menyala, kuning bergerak, hijau berkembang, biru menemukan arah. Jangan biarkan hitam datang terlalu awal. Bangun fondasi kuning agar janin ide tidak gugur oleh ketakutan. Pikiran sadar terlalu lambat, biarkan 35 hari bekerja di bawah sadar. 8 frame satu pesan, 8 frame satu perubahan, hingga semua topi bekerja otomatis. Bukan dipaksa tetapi menjadi karakter. Benturkan logika positif, logika negatif. Gesekan, jangan takut pada benturan. Breaking symmetry, logika liter, breaking limits. Benturkan gesekan, lahirkan aktualitas yang baru. Follow my guts, follow my guts, follow my guts. Breaking symmetry. Jawaban semesta selalu singkat, namun pertanyaan menentukan masa depan. Mulailah bertanya dan biarkan masa depan menjawabmu.